Allahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal muaddi fayushtaratu fihi salah satu syurutin. Artinya adapun orang yang melaksanakan, yaitu disyaratkan pada orang yang melaksanakannya mengerjakan yaitu 3 syarat. Al-awwalu al-islamu, yang pertama orang yang mau mengerjakan, mau melaksanakan zakat fitrah yaitu Islam. Fala tazamu, maka tidak wajib apa zakat ya al-kafiro kepada orang kafir, atau fala tazamul kafiro fitratu nafsihi, maka tidak wajib terhadap orang kafir yaitu fitrah zakat fitrah buat dirinya. Jadi kalau buat dirinya orang kafir ya tidak sah, karena dia bukan orang muslim, bukan orang Islam. Tapi yang di atas kemarin sudah jelaskan, kalau dia punya ya budak, kemudian budaknya muslim, karena memang nafkahnya dia yang tanggung, berarti dia wajib memberikan nafkah. Di samping itu wajib memberikan zakat fitrah buat budaknya yang Islam. Tapi buat dirinya sendiri ya dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia bukan min ahlil ibadah. Ya, jadi orang kafir itu laisa min ahlil ibadah, bukan termasuk ahli ibadah. Bimakna artinya annahu la yutalabu biha fid dunya, bahwasanya orang kafir tidak diminta, tidak dituntut dengan zakat fitrah di dunia. Wa in kana yu'aqabu ala tarkiha fil akhirati, sekalipun nantinya dia akan disiksa dengan sebab meninggalkan zakat fitrah di akhirat. Jadi terkait di dunia dia tidak wajib, karena memang tidak ada tuntutan. Ya, bukan min ahlil ibadah. Itu di dunia ya kagak wajib dia. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Sholat ya kagak wajib. Puasa Ramadan kagak wajib. Bagi siapa? Bagi orang kafir di dunia. Tapi nanti tetap kalau di akhirat dia akan dikenakan siksaan, karena dia meninggalkan ya kewajiban-kewajiban seperti sholat, dia kagak zakat ya, atau dia kagak ibadah yang hukumnya wajib. Tapi di dunia dia tidak dikenakan beban, karena memang dia bukan min ahlil ibadah. Ya, jadi kalau istilahnya tuh ya kalau di akhirat tetap bertanggung jawab, ya akan dikenakan apa? Siksaan, dengan sebab dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya, sholat, puasa, zakat. Itu dia tidak wajib ya, karena dia bukan mukallaf. Tapi nanti di akhirat tetap akan ya dikenakan siksaan. Itu yang dimaksud ya orang kafir. Ya, karena orang kafir itu laisa min ahlil ibadah, bukan termasuk ahli ibadah. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fa fitratuhu wa fitratu man talzamuhu mu'natuhu mauqufatun ala audihi lil islami. Adapun orang yang murtad bagaimana, maka zakat fitrahnya dan zakat fitrah orang yang wajib ditanggung nafkahnya itu mauqufah, artinya dihentikan ya ala audihi lil islami, untuk ya menunggu dia kembali lagi masuk ke agama Islam. Jadi pada saat dia murtad mauquf, dia dihentikan dulu. Tapi kapan-kapan dia masuk Islam lagi maka wajib ya, kewajibannya tetap ya. Makanya kalau sholat wajib dikodoin gitu Pak. Ada orang murtad nih, kan orang murtad itu sebelumnya dia Islam ya, sekarang dia kagak sholat selama murtad ya, itu nanti ditunggu. Kalau dia sadar, dia taubat, dimasuk Islam lagi, maka sholatnya wajib dikodoin selama di murtad. Zakat fitrahnya wajib dibayar. Kalau dia misalnya 2 tahun, berarti 2 kali ketemu sama zakat fitrah, maka wajib dikodoin 2 kali. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu yughfar lahum ma qad salaf, diampunin
ketika dia masuk Islam dapat ampunan, pemutihan secara besar-besaran. Ya, enggak perlu dikodoin. Selama kafir dia enggak sholat wajib dikodok, enggak. Ketika dia masuk Islam, ya udah. Sejak itulah dia wajib melaksanakan sholat. Sholat yang sebelumnya itu tidak dimintakan kodok. Kalau orang murtad sebelumnya dia Islam, tapi di tengah-tengah dia murtad. Nauzubillah min zalik. 1 tahun misalnya, nah maka selama 1 tahun dia kagak sholat. Sebab kalau disolat pun kagak sah, karena dia murtad. Tapi masih wajib dia. Artinya mauquf, ya dihentikan dulu sampai nunggu dia kembali Islam. Nah nanti kalau dimasuk Islam lagi, selama 1 tahun itu sholatnya wajib dikodoin. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain termasuk yang kita lagi bahas terkait tentang zakat fitrahnya. Nah itu wajib dia bayar setelah kembali masuk Islam. Nah ini yang dimaksud mauqufatun ala audihil Islam. Walau ukhrija fitratuhu fi hali riddatihi, kalau seandainya dikeluarkan zakat fitrahnya pada saat murtadnya, ajza'ahu, itu bisa sah zakat fitrahnya buat orang murtad in adalil islami, kalau dia udah kembali ke Islam. Ya, tetap aja mauquf itu. Jadi tetap mauquf. Kalau seandainya ini ada orang murtad nih Bapak, Saudara. Nah, pada masa-masa murtadnya ya dia zakat fitrah. Nih saya keluarin zakat fitrah. Nah, itu boleh, tapi bolehnya nanti pada saat dia udah kembali Islam. Itu namanya ajza'athu, boleh-boleh aja. Tapi in ada lil Islam. Jadi nanti ketika dia udah masuk Islam, ya itu tidak perlu lagi wajib zakat fitrah karena udah ya diberikan. Jadi nanti penerimanya itu istilahnya ya titipan. Titipan itu jadi zakat fitrah. Ya kalau dia udah masuk Islam saat itu sah. Kalau belum ya belum sah. Ya, jadi dia mungkin jaga-jaga. Tapi kalau sholat tetap nggak sah. Ya, udah saya sholat supaya nanti jaga-jaga kalau dia udah masuk Islam, kemudian kagak perlu dikodain. Nah itu nggak boleh. Beda dengan zakat. Semua kalau zakat kan porsinya lama, setahun. Nanti datang lagi setahun lagi. Sehingga pada tahun itu ketika dia murtad dikeluarin, ya tetap mauquf. Ya artinya boleh diterima. Tapi ini baru sah hukumnya kalau dia udah masuk Islam kembali. Ya. Tapi kalau belum kembali ke Islam, ya tetap tidak sah hukumnya. Wa takunu niyatuhu litamyizi, dan adalah niatnya itu untuk tamyiz, artinya untuk membedakan saja ini zakat atau ini bukan. Asani, yang kedua syaratnya al-hurriyatu, ya merdeka. Syarat orang yang mengerjakannya tuh, yang mengeluarkan itu merdeka. Fala fitrata, maka tidak wajib zakat fitrah ala raqiqin, atas orang yang statusnya hamba. Hamba ya budak itu tidak wajib bayar zakat fitrah. La an nafsihi, tidak wajib bagi dirinya, wala an ghairihi, dan tidak wajib bagi untuk yang lainnya. Sawaun kana mukataban, sama saja budaknya itu budak mukatab, aula atau bukan mukatab. Wal mukatabu, bermula hamba mukatab, la tajibu fitratuhu, tidak wajib zakat fitrahnya hamba mukatab, ala ahadin, atas seseorang, la ala sayyidihi, tidak atas sayyidnya, listiqlalihi, karena ya istiqlalnya, tersendirinya dia, wala alaihi, dan juga tidak kewajiban atasnya. Kenapa? Lidha'fi milkihi, karena lemah ya miliknya. Wa min ba'dihi, dan sebagiannya hurun, yalzamuhu, diwajibkannya, minal fitrati, daripada zakat fitrah, biqadri ma fi minal hurriyati, seukuran yang ada di dalamnya dari merdekanya. Wa baqiha, dan tersisahnya, ala maliki baqihi, atas pemilik yang tersisahnya. Wahada, dan ini idza lam yakun muhayyatan, apabila tidak disediakan bainahu, antaranya, wa bainahu,
Wa illah tasotil fitratu, dan kalau seandainya tidak maka tertentu zakat fitrahnya biman waqa'a, terhadap orang-orang yang ya terletaknya zamanal wujubi, pada waktu wajib, fi taubatihi, saat taubatnya, wa mislihi, dan seumpamanya, fi zalika, pada yang demikian itu, ar-raqiqul mustariku, yaitu budak yang berserikat. Wasalisu, kemudian syarat orang yang mengerjakannya yang ketiga, wujudul fadli, adanya kelebihan. Wa huwa yasarus syahsi, artinya wujudul fadli itu seorang itu ada kemampuan, kaya, bima yufaddilu an kutihi, dengan apa yang ia punya kelebihan dari makanan pokoknya, wa kuti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya. Jadi untuk makan dia sendiri sudah cukup, ada lebihnya. Untuk makanan pokok keluarganya sudah cukup semuanya, bahkan ada lebihnya. Nah itu ada namanya fadl, ada kelebihan. Nah kelebihannya itu wajib dikeluarin zakat fitrahnya. Ukurannya dari mulain ya apa, hari itu ya, jadi dari hari itu ya, dimulainya dari Idul Fitri, kemudian malamnya. Jadi dari malam ini kira-kira nih ya, makan paginya cukup enggak? Cukup. Terus ada kelebihan. Makan siangnya cukup enggak? Cukup. Bahkan ada lebihnya. Sampai malamnya cukup. Nah itu dia dikatakan udah kaya. Ya, jadi orang disebut kaya itu apabila untuk makan hari itu sudah ada. Nah nanti ada kelebihannya, maka kelebihannya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini hari ini nih malam takbiran nih, ya besok buat makan pagi ada enggak? Ada. Buat makan siang ada enggak? Ada. Buat makan malamnya ada enggak? Ada. Terus ada kelebihannya? Ada kelebihannya. Nah kelebihannya itu wajib dikeluarkan untuk bayar zakat fitrah. Itulah orang disebut kaya. Ya kalau untuk satu hari ya dia sudah ada kelebihannya. Kalau enggak cukup buat makan di pagi, di siang dan malam, berarti dia masih miskin dan dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia harus nerima zakat fitrah dari orang lain. Nah kalau dapat nerima dari orang lain kemudian cukup bahkan lebih, nah maka kelebihannya wajib dikeluarin zakat fitrah. Walaupun itu zakat fitrah dari orang lain. Orang lain pada zakat, kelebihan dia ya, dari orang lain zakat fitrahnya dikeluarin lagi buat zakat fitrah dia, boleh nggak? Boleh. Boleh itu. Santri misalnya dikasih zakat fitrah, terus santri habis zakat dikasih lagi ke yang lain, yang lain ngasih lagi, terakhir datang lagi ke yang pertama, nggak apa-apa. Begitu. Itu zakat 3,5 liter. Pertama nih santri ini kaya nih, ngasih kepada santri yang kagak punya, ya. Nah, terus dia keluarin lagi zakat ke temen yang satu, dikeluarin lagi ke sana, dikeluarin lagi, keluarin lagi, balik lagi kemari, nggak apa-apa. Nah, seperti itu, boleh. Nah, itu yang disebut dengan kaya, ukurannya makan paginya, makan siangnya, makan malamnya sudah cukup dan ada ya fadol, ada kelebihan. Makanya kalau kita buka bab ya masalah hukum ngemis, hukum minta-minta, itu hukumnya haram orang minta-minta ngemis kalau kaya. Kemudian Nabi ditanya, itu batasnya kaya bagaimana ya Rasulullah? Yang tidak boleh ngemis, nggak boleh minta-minta, kata Rasulullah, kalau buat makan paginya ada, buat makan siangnya ada, buat makan malamnya, asyaknya ada, dia udah kaya. Nah hari itu dia ngemis, dia minta-minta, hukumnya haram, ya berdosa. Nah begitu. Makanya pengemis itu ya kira-kira yang dibolehkan ya bagaimana? Yang memang hari itu dia kalau ya nggak makan bisa mati, ya pagi, siang, malam, ya itu nggak punya sama sekali buat makan. Nah saat itu bolehlah dia ngemis minta-minta untuk hari itu aja.
Ya, kalau seandainya besok ya dia punya persediaan buat makan siang, makan malam, ya kemudian dia ngemis, maka hukumnya haram. Itu ada salah satu hadis, ya salah satu yang menjelaskan yang ngemis itu haram, yaitu di hari kiamat nanti kata Nabi siksaannya dia mencakar-cakar ya mukanya sendiri. Ya, kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah ngelihat gitu, dinanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa orang kok mencakar-cakar mukanya sendiri? Lalu kata malaikat Jibril, itulah orang yang di dunia kerjaannya ngemis-ngemis dari satu rumah ke rumah yang lain, ya dari satu pintu ke pintu yang lain, cuma sekedar ngemis. Sehingga kata Nabi, kalau ada orang bekerja mencari kayu bakar, ya misalnya ranting-ranting kayu di hutan dikumpulin lalu dijual, ya nilainya berapapun untuk dia memenuhi kebutuhan hidupnya, nilainya lebih bagus kebanding daripada dia ngemis, baik waktu ngemis dapat dikasih ataupun tidak dapat tidak dikasih. Nah seperti itu ya. Jadi hukum ngemis itu sampai begitu tuh sama Rasulullah dijelaskan ya. Jadi kalau seandainya dia punya ya kekayaan, bukan kekayaan dilihatnya ya punya ini punya itu, buat makan hari itu udah ada aja dah, itu namanya kaya ya. Tapi kalau dijadikan profesi, apalagi pengemis ya dibuat profesi sehingga di kampungnya sendiri dia kaya, kulkas punya, dingin lagi kulkasnya ya. Nah begitu, bahkan televisinya ada, rumahnya pun bagus, itu mah udah jelas haram tuh hukumnya yang ngemis begitu ya, hukumnya haram. Nah itu terkait tentang hukum mengemis. Jadi kembali ke masalah zakat fitrah itu, jadi kalau orang sudah punya kelebihan buat makan ya pada waktu pagi siang malamnya, itu udah dikategorikan kaya. Kalau ada kelebihannya wajib bayar zakat fitrah. Begitu juga buat makanan keluarganya, ya napakoh buat keluarganya, paginya cukup ya, kemudian siangnya buat keluarganya cukup makan ya, kemudian malam buat keluarganya yang ditanggung napakahnya cukup. Ada kelebihannya ya wajib juga, udah kaya itu namanya ya, karena satu hari itu ya sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan makannya, baik buat dirinya maupun buat ya keluarganya. Seperti siapa? Kazaujatihi, nafkah yang wajib diberikan ya istrinya allati fi taatihi, yang istrinya itu taat sama suami ya. Kalau enggak taat sama suami ya kagak wajib dikasih nafkah ya, tapi kalau ditaat wajib dikasih nafkah ya. Nafkah itu iya pokoknya dia bisa makan ya, dia nggak dikasih uang tapi berasnya banyak, launya ada, ya nggak perlu dikasih uang tuh hari ya. Orang beras dikasih sekarung ya untuk sebulan ya, jadi kalau seandainya nggak dikasih duit ya nggak apa-apa. Nah begitu, sebab udah bentuk berasnya, makanan pokoknya udah ada ya, kemudian lauk pokoknya udah disiapkan ya semuanya. Nah hari itu kalau nggak dikasih duit ya kagak dosa suami ya. Yang dosa tuh kalau beras kagak ada, nggak disiapkan, duit nggak dikasih, sehingga istrinya kagak makan hari itu, kelaparan. Nah itu dosa ya. Jadi kalau seandainya berasnya sekarung ada, ini membuat ya 1 bulan ya, lauk pauknya juga ada buat dimakan, dikagak kasih duit, nah itu tidak berdosa, namanya nafkahnya udah dikasih itu. Jadi ukurannya begitu tuh, makan di pagi, siang maupun malam. Nah itu yang disebut wakaza lailatuhu. Nah begitu. Jadi yang wajib dibayarin nafkahnya istrinya, allati fi taatihi, yang istrinya itu taat, wal mamluki atau budaknya, wal qaribi atau kerabat, keluarga yang memang wajib nafkahinya sama tuh ya. Itu termasuk persyaratan. Kalau buat dia tuh belum cukup, kagak wajib zakat fitrah. Tapi kalau buat dia semua yang udah disebutkan cukup,
Nah kelebihannya dia wajib bayar zakat fitrah. Fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Jadi ukurannya untuk satu hari. Yaumi Idul Fitri, maksudnya hari itu ya hari Idul Fitri. Jangan sampai di hari raya dia kelaparan. Nah seperti itu. Wa kadza lailatu aidan, begitu juga malamnya juga. Wala budda an takunal fitratu aidan fadilan, dan mesti zakat fitrahnya itu juga fadilan, itu ada kelebihan, an maskanin, dari tempat tinggal, wa khadimin, dari pembantu. Ya untuk tempat tinggalnya udah ada, ya pembantunya kalau memang dia perlu pembantu sudah ada. Laiko ini yang layak, bihi dengannya, yahtaju ilaihima, yang memang itu dibutuhkan, tempat tinggal dibutuhkan, kemudian pembantu memang dibutuhkan, lil khidmati, untuk berkhidmah, la lil amali, bukan untuk bekerja, ya fil ardi, di permukaan bumi ini. Jadi istri perlu ya dicarikan pembantu, ya dicarikan rumah kalau memang diperlukan. Tapi itu semuanya pembantu diperlukan lil khidmah, dalam rangka itu istri mau berkhidmah kepada suami, bukan untuk dia mau kerja. Nah begitu ya. Ya, oh dia mau kerja dari pagi pulang malam. Ya suami harus cariin pembantu, itu nyariin pembantunya kagak wajib. Karena dia kerja bukan dalam rangka berkhidmah kepada suami. Tapi kalau ya yang wajib dicarikan pembantu ketika istri perlu, dalam rangka dia biar banyak waktu kosong untuk melayani suaminya. Tuh, begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau dia ada pembantunya nih, nanti istri banyak waktu kosongnya sehingga bisa ya itu melayani, berkhidmah kepada suami. Tapi kalau minta cariin pembantu ya karena disibuk untuk kegiatan yang lain di luar sana, bukan untuk berkhidmah kepada suami, kagak wajib. Ya, nyariin pembantu gak wajib. Nah, seperti itu. Ya, yang wajib itu supaya ini istri punya waktu kosong, kagak sibuk, supaya bisa berkhidmah sama suami. Nah, ini yang dimaksud la lil amali, ya bukan untuk dia kerja. Fil ardi, di permukaan bumi itu, masalah ya sebagai contohnya. Kecuali memang suaminya ridoin, ya udah kalau mau kerja. Nah begitu ya. Tapi kalau nggak dapat ridho nggak boleh ya, seperti itu. Kalau dia ridoin sama suami, dia mau kerja ya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kalau dapat ridho suami nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak diredoin nggak boleh. Nah seperti itu. Terus uang gajinya bagaimana? Ya tetap kalau dia mau manfaatkan harus izin sama suami. Nah begitu. Kan istri yang nyari. Ya tetap ya istri aja mau kemana-mana suruh izin. Nah begitu. Nah uang yang dimiliki ya kalau dia mau manfaatkan ya izin juga sama suami. Nah seperti itu. Kenapa? Karena ya memang dia ada di bawah pengawasan suaminya. Seperti itu. Naam, iya. Ya, lau sabatatil fitratu fi zimmati insanin. Kalau seandainya zakat fitrah itu tetap ya dalam tanggungan ya manusia, fa innahu yuba'u, maka sesungguhnya itu bisa dijual pihak ya padanya, maskanuhu misalnya rumahnya, wa khadimuhu, dan pelayannya, walau la iqaini, sekalipun dua-duanya itu layak, duna malbasihi, bukan pakaiannya Allah iki yang layak, li anna hina izin, karena saat itu katanya sorot minad duyuni, menjadi ya duyun, menjadi utang ya, menjadi utang piutang. Wa ayakuna fadilan, dan hendaklah itu juga ada kelebihan, andas tisaubin, daripada kebutuhan pakaian, yaliku bihi, yang layak, pakaian yang layak ya buat ya orang yang ditanggung nafkahnya, wa bimamunihi, dan juga orang yang wajib ditanggung nafkahnya, buat dirinya pakaiannya udah layak ya. Ya kemudian buat orang yang ditanggung nafkahnya pakaiannya juga udah layak.
Wala yustaratu kaunu fadilan andainihi, dan tidak disyaratkan ya bahwa keadaan itu fadilan, ada kelebihan daripada bayar utangnya. Ya, jadi kalau masalah utang kan kadang-kadang belum jatuh tempo. Ya, kalau memang belum jatuh tempo kan itu kagak dihitung. Ya, tapi kalau utang yang udah jatuh tempo yaitu harus dibayarkan. Walau li adamiin, sekalipun itu kepada manusia. Wa yu'tabaru wujudul fadli, dan dihitung atau diperhatikan, diiktibar wujudul fadli, adanya kelebihan tadi, bima zukira, dengan apa yang sudah disebutkan, waqtal wujubi, waktu wujub. Jadi ngitungnya jangan dari tanggal 10 Ramadan, ngitung jangan 15 Ramadan, tapi waktu wajib. Kapan waktu wajib zakat fitrah? Yaitu kalau sudah masuk malam takbiran. Jadi kalau baru tanggal 30 Ramadan belum wajib tuh kita zakat fitrah. Makanya kalau baru orang ngasih malam takbiran, panitia wajib nerima. Nah begitu, karena memang waktu wajibnya itu malam takbiran. Ya, jadi jangan sampai ya panitia udah kagak mau nerima zakat fitrah karena apa? Karena bilangnya repot udah ini yang namanya zakat udah semuanya dibagi-bagikan. Padahal belum waktu wajib, ya belum waktu wajib. Nah jadi dulu orang-orang tua kita itu yang banyak mengeluarkan zakat fitrahnya malam takbiran. Sampai kapan? Sampai sebelum melaksanakan sholat id. Bahkan kadang-kadang habis sholat subuh rame tuh. Habis sholat subuh pada nganterin zakat fitrah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, karena takarannya itu satu di kampung, dipinjam sono, dipinjam sini. Ya, habis sholat subuh. Ya, makanya sholat Idul Fitri sunnahnya agak siangan. Ya, karena mau menyelesaikan apa? Zakat fitrahnya dulu. Ya, zakat fitrah itu. Ya karena memang waktu wajibnya itu dari mulai malam takbiran terus sampai sholat subuh sebelum dia melaksanakan Idul Fitri. Nah disitu rahasianya. Kenapa kalau ya sholat Idul Fitri ya yang bagus lebih siang. Tujuannya apa? Supaya ya orang-orang dikasih kesempatan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah kalau Idul Adha lebih awal. Kenapa? Karena memang ya posisinya orang yang lagi sholat Idul Adha kalau bisa imsak terlebih dahulu. Bukan puasa, bukan. Kalau puasa hukumnya haram. Ya imsak namanya. Ya imsak itu artinya ya habis terbit fajar dia jangan makan, jangan minum dan jangan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu imsak namanya. Sampai selesai sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha baru dia sunahkan untuk makan. Ya, jadi imsak di situ artinya menahan makan dan minum dulu, bukan puasa. Sebab kalau puasa hukumnya haram. Ya, karena hari Idul Adha, hari tasyrik itu nggak boleh kita puasa. Nah, begitu. Tapi kalau Idul Fitri ya sunahnya kita makan dulu sebelum Idul Fitri. Ya, dan agak siang makanya. Ya karena itu kaitannya dengan orang-orang sibuk mengeluarkan zakat fitrah dan itu waktu wajib. Jadi waktu wajib itu pada saat ya malam takbiran sampai sebelum dia melaksanakan ya sholat Idul Fitri. Nah tapi kita kan rata-rata sekarang tanggal 28 itu 29 kadang-kadang lebaran masih 2 hari ya itu sudah membagikan zakat. Ya seperti itu. Lah banyak yang belum bagaimana? Ya itu wajib kita terima lagi karena kita masih takjil, itu namanya takjilu zakat, menyegerakan zakat yang memang belum waktunya ya. Tetapi ya di beberapa kitab dibolehkan tuh ya, boleh saja mentakjilkan zakat, belum waktunya wajib tapi udah dilaksanakan ya. Itu yang kita kerjakan sekarang ya. Jadi kita belum wajib zakat fitrah tapi udah mengeluarkan tanggal ya 20 Ramadan, 25 Ramadan ya udah pada ngeluarin zakat fitrah. Padahal masih lama waktu wajibnya nanti kalau udah malam takbiran. Nah, seperti itu. Tapi itu boleh-boleh aja. Hanya menjadi catatan
kalau ada orang-orang yang ingin melakukan zakat fitrahnya atau zakat yang lainnya pada malam takbiran, wajib diterima, nggak boleh ditolak. Sebab nanti dibingung, ya saya mau ngeluarin zakat fitrah tapi nggak ada yang nerima, ya bagaimana? Nah begitu. Jadi wajib diterima itu. Nah ini yang dimaksud, ya syaratnya harus seperti itu. Ya waqtal wujub namanya. Ya jadi adanya kelebihan itu ya dilihat waqtal wujubnya, yaitu pada malam takbiran mulain, terus pada ya hari Idul Fitrinya itu. Fawujuduhu la yujibuhu ittifaqan, maka adanya la yujibuha tidak akan mewajibkannya ittifaqan secara ya mufakat, sepakat ya para ulama ya semuanya. Nah nanti baru summa zakaral musannifu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna